Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat sistem inventory di mana nanti si inventory ini sebagai wadah atau tempat penyimpanan dari item-item kalian yang akan dikumpulkan pada saat in-game-nya. Oke, jadi pertama-tama setelah kita import aset yang sudah diberikan, kalau kita buka di folder script, di sini terdapat script inventory. Kalian bisa langsung masukkan script inventory ini ke dalam, misalnya kalian di sini ngelompokinnya ada game manager atau sesuai dengan kalian lah maunya bagaimana. Tapi saya preferensi di game manager biar nanti saat pencarian saat nanti pengelompokannya akan lebih mudah. Nah, setelah itu kalau kita lihat di sini, kita breakdown script di inventory-nya. Jadi berikut ini adalah isi dari si script inventory-nya. Nah, kalau misalnya kita breakdown di sini, sebelum kita menuliskan codingan ketika nanti itemnya di remove atau itemnya di add, kita perlu menerapkan sistem singleton. Nah, singleton sendiri itu aslinya adalah sebuah pola codingan di mana nanti bertujuan untuk menghemat penggunaan memori. Kalian pernah nggak sih misalnya kalian pengen pakai satu script tapi di mana-mana? Misalnya script yang inventory ini nanti kalian pakai di collectible atau nanti kalian pakai di item juga. Nah, itu kalau misalnya kalian instansikan secara terus-menerus, secara berulang, itu akan menyebabkan yang namanya tidak efisiensi dalam memakai memori, sehingga perlu digunakan yang namanya singleton ini. Nah, langsung saja. Jadi kalau di untuk pemisahnya, di sini kita pakai region, kemudian namanya nanti kita kasih nama singleton aja. Nanti di sini buat di akhir kita beri end region untuk pengelompokan region ini. Jadi bisa secara rapih gitu. Di sini kita public static inventory. Jadi dia akan membuat instance sendiri, instance inventory. Nanti kita kasih namanya instance saja biar gampang. Jadi kalau misalnya nanti dia ngedetect si instance ini lebih dari satu, nanti dia bakal ngedebug warning inventory lebih dari satu. Oke, itu buat si singleton-nya aja. Kemudian agar ketika nanti dalam pemakaiannya itu bisa nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi yang perlu di sini ada space, di mana nanti space di sini itu sebagai wadah atau berapa banyak yang bisa ditampung dalam satu inventory ini. Kemudian public list ya list si item-itemnya nanti yang dalam inventory-nya, gampangnya gitu. Perlu diingat space ini samakan dengan yang sudah kalian bikin di di inventory UI-nya ini kalian samakan di sini. Kalau misalnya di sini 10, ya nanti di codingan space-nya ini juga 10.
Itu sesuai preferensi kalian masing-masing maunya nanti gimana inventory-nya. Kemudian tentu kalau di inventory pasti ada ya namanya add, ada yang namanya nanti remove. Kita bisa bikin fungsinya public boolean add sama public void remove. Nah, kenapa di sini public bool? Jadi nanti kalau misalnya nanti kita beneran add, nanti balikannya berupa nilai boolean. Jadi akan lebih mudah untuk memverifikasi apakah item sudah menambah ke inventory-nya. Oke, lanjut. Di sini ada kalau misalnya nanti itemnya ditambah ke dalam inventory, itu nanti dia ngapain? Kalau misalnya ternyata si item yang ingin ditambah sudah lebih dari sama dengan space, berarti item yang sudah di dalam inventory ternyata udah lebih atau sama dengan dari space, berarti nanti dia bakal warning dong, berarti inventory-nya kepenuhan nih gitu. Kalau misalnya enggak, ya itemnya nggak add. Habis itu nanti di sini ada callback, ada invoke. Nah, kelupaan. Nah, sebelum tadi bikin ini, kita perlu public delegate void on item change. Jadi ngedelegasiin si inventory ini biar kalau misalnya ada perubahan atau sesuatu, kita kasih nama on item change. Nah, on item change ini nanti kita kasih nama lagi itu buat si callbacknya. Jadi kalau misalnya ternyata ada perubahan, si codingan respons apa dengan otomatis, itu callback. Oke, kalau misalnya kalau di callback ternyata hasilnya 0, berarti udah dia bakal invoke atau bikin yang baru. Kemudian return, ya kita balikinnya kan tadi bool, berarti kita perlu yang namanya returnnya dengan nilai true, karena nanti berarti si item sudah berhasil ditambahkan ke dalam inventory. Kemudian ada add, pasti ada remove juga dalam inventory. Kalau remove biasa itemnya nanti, jadi di sini kita bikin parameter ya, add-nya si itemnya apa. Nah, item ini sesuai yang tadi kita udah bikin nih. Kalau di sini item, ya udah berarti nanti di sana item juga. Gitu gampang. Nah, kalau misalnya nanti remove, berarti remove si item yang ada dari item sini. Gampang kayak gitu. Kemudian untuk uji coba apakah si inventory yang tadi kita bikin udah bisa, kita bisa bikin satu script kecil gitu. Misalnya di sini saya bikin script uji coba inventory. Oke, misalnya kalau misalnya si programnya mulai, kita bisa panggil si inventory-nya. Inventory sesuai yang tadi ya, di sini nama kelasnya inventory, habis itu nama metode instance. Jadi nanti di sini inventory instance. Habis itu kita mau ngapain nih? Kita misalnya nambahin dulu ya. Kita tambahin berarti add. Habis itu nanti kita kasih itemnya apa. Nanti add. Add-nya gede kecil. Wah, ini gede.
habis itu itemnya kita di sini item A. Oh iya, kita berarti perlu itemnya, kita bikin di sini berapa item A. Gitu aja. Habis itu paling di serialis biar bisa kelihatan. Oh, serialis. Apa error? Serialis. Oh, ini. Kok nggak ada? Apa sih? Lupa. Serialis field bener kok. Oh, kenapa violet ya? Oke. Oke, di scriptnya kita coba taruh di game manager gitu misalnya. Habis itu itemnya kita bikin dulu item pertama, misalnya nama itemnya abang. Oke, berarti ini kita taruh di sini. Harusnya nanti kalau misalnya kita start, si item yang tadi kita udah bikin bisa langsung masuk ke dalam si inventory-nya. Nah, udah masuk toh, berarti inventory bisa nge-add. Buat ngecek remove-nya, kemana sih? Oh ini, skip. Buat ngecek remove-nya, ya kita tambahin lagi aja remove. Misalnya kita tambahin ada 2 item deh, biar kelihatan item ya. Kita di sini item B. Oke, terus kita delete yang item A gitu. Oh iya, tips aja, kalau misalnya kalian pakai VS Code mau gampang, pencet Shift Alt, habis itu pencet bawah, copy, lumayan. Oke, balik lagi. Kalau misalnya buat remove, berarti tadi apa? Remove di sini. Remove toh, habis itu itemnya apa? Oke, remove. Misalnya item yang mau di remove tuh item aja ya, biar kelihatan gitu. Oke, save.
item B nya keluar, ini dihapus aja, perlu create inventory item kedua, kita kasih nama kok oke. Habis itu kita tambahin si item kedua ini ke dalam sini. Jadi harusnya tadi kan kita pertama nambahin item A, item B, habis itu item A nya di remove langsung, jadi harusnya nanti yang ada cuma item B doang. Kita lihat, tinggal item kedua aja kan. Kalian bisa aja sih ngedebak gitu, biar gampang gitu. Kalian debak gitu, nanti kasih kalian tulisan apa biar kelihatan, bisa juga. Oke, berarti inventory siap dipakai.